Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kenda Mamang. Semoga channel ini memotivasi, mengedukasi, dan menginspirasi kita semua, khususnya para pecinta air dimanapun berada. Oke kawan-kawan, Mamang kali ini di tempat kediaman salah satu kiprus Batu Raja yang Mamang idolakan. Banyak sih, tapi salah satunya beliau. Dengan siapa mas? Dengan Roni. Mas Roni. Ya. Mas Roni ini punya red seruyan yang dari baby. Ajib, jos lah ya kalau menurut Mamang, jos. Ini kayak mana mas? Sejarahnya dulu, sejarah dari Maru seruyan kita ini. Ya, ini dulu kita beli di ukuran 78 cm. 78 cm. Ya. Sekitar setahun 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun. Setahun 2 tahun lah. Ini cara-cara perawatan kayak mana ini mas? Kok bisa kayak gini dari 78 cm sampai size 35 ya? Ya. 35 kok bisa bentuknya jadi kayak gini? Jadi jos lah ya. 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 Dulu belinya sih nggak ada pilihan lain sih sebenarnya. Tinggal ikan satu-satunya di toko itu. Kok tinggal satu-satunya? Iya, nggak ada pilihan lain. Alhamdulillahnya nemu yang bagus malahan. Kalau air mas, kalau perawatan air kayak gitu, itu ketapang atau kayak mana sih? Kan beda-beda kiprus kan, beda otak, beda isi kan? Ya benar. Kiprus kan beda. Jadi bisa jos kayak gini, apakah indoor atau outdoor? Kalau masalah air itu Ngopi dulu mumpung gratis. pakai air bening sih. Kalau dari babynya, Dari baby ya, ya bening. masuk ukuran 15 cm kita pakai air ketapang. Air ketapang. Tapi nggak pekat. Nggak pekat. Ya. Cuma terkena sinar dari paparan matahari aja, nggak taruh di luar tank, nggak. Semi ya, semi semi. outdoor. Ya, semi outdoor. Kalau pakan mas, pakan kira-kira kita apa itu? Yang kira-kira jos buat Mamang dan kawan-kawan. Wis. Kalau dari pengalaman saya sendiri, pakannya itu dari baby saya kasih pelet. Kita dulu pakai pelet blood red parrot. Ada itu Hikari blood red parrot. Nah, itu nyampe ukuran 20 cm. 20 Kita pakai full pelet itu. Jadi memang dulu nggak ngejar ukuran. Yang pertama nampak itu warnanya malahan. warna. Iya. Nah kalau untuk bunga ini mas, kok bunganya bisa sampai ke atas itu? Nah, kalau itu sih menurut gen ikan sendiri sih, balik ke gen lagi. Genetik ikan. ya? Iya, genetiknya ikan. Jadi gini kawan-kawan, Mas Ron ini keepnya ini sekitar 2 tahun ya mas ya? Iya, 2 tahun. Dengan kesabaran ya mas pastinya, Iya. kesabaran, ketekunan. Jadi red seruyan ini kalau kedepannya ini kayak mana ini? Prospek dari red seruyan yang dikip sama Mas Ron ini kira-kira proyek prospeknya itu? Ya, kedepannya paling Apakah ikut kontes ini? ada yang pengen bawanya bawa, nggak apa-apa. Bawa itu bahasa apa? Kalau saya lagi sibuk memang. Ya selain kayak gini, Mas Ron ini murni sebagai penghobi kan, sebagai penghobi yang bukan notabene seller, bukan penghobi, bener-bener penghobi. Ya, Jadi penghobi. bukan ini aja sih sebenarnya ikan Mas Ron ini. Kalau ikan lainnya itu yang Mamang anggap itu jos ya, jos. Dia progres dari kecil, dari bener-bener bahan. Jadi ini kira-kira Mas Ron nih Iya. bakalan dilepas nggak kalau ada manusia-manusia yang nawar? Wes, kira-kira dilepas nggak oleh Mas Ron? Kalau yang satu ini kayaknya enggak ini. Kenapa mas? Kenapa? Masalahnya panjang ini. Yang maksudnya panjang itu apa ya? Panjang.
Jadi kesayangan mas ya, nggak bakalan dilepas walaupun apapun terjadi, badai segala macam nggak akan dilepas. Insya Allah nggak saya lepas ini. Kalau ada yang ngasih nominal angka yang fantastik gitu, kira-kira apakah goyang atau enggak? Soalnya ini jarang loh red seruyan ya kawan-kawan ya, jarang red seruyan orang keep red seruyan bisa sampai begini. Kalau Mamang ini kan pribadi Mamang ini sebagai seller dan penghobi ya. Jadi kalau fokus ya mungkin bukan setengah dibilang ya fokus, tapi tidak sefokus yang penghobi, yang benar-benar penghobi. Karena notabene penghobi itu dia fokus benar untuk progres. Dan Mamang akuin sekali lagi memang jos yang red seruin Mas Roni ini. Ini tempat kita di mana Mas? Tempat kita nih kalau lebih tepatnya Di Desa Tegalarum. Tegalarum. Iya. Kecamatan Batu Raja Timur. Raja Timur. Kawan-kawan ngopi dulu. Iya, lemak nian kau mah. Nah, untuk mental Mas Roni. Iya. Mas Roni, mental, ngelatih mental tuh kok bisa kayak gini gitu. Kalau mental sih dari size 10 cm memang udah kelihatan mentalnya barbar ini genetiknya sebenarnya. ya. Iya. Genetiknya itu 10 cm udah mantep. Iya, ini berhubung jarang di rumah jadi kurang interaksi sih sama ikannya sekarang. Orang lewat aja disamber sama ini. Jadi untuk ke depan nggak bakal dilepas. Nggak bakal. Jadi yang pertama itu pakan tadi pelet. Iya, dari baby itu kita kasih pelet blood red parrot itu Baby terus nyampe ukuran 20 sentian. ya. Habis itu kita selang-seling lah pakan hidup kan, kita pengen ngejar bunganya kan. Ini semi outdoor. Iya. Terus pakan itu kalau baby dikasih pelet blood red parrot Iya, itu blood red parrot itu mantap. di endorse. Blood red parrot. Jadi size sekarang 35 cm lebih kurang. Iya. Pas size remaja ya sekitar 20. Iya, Mas. 20 cm. Habis itu Pakan hidup cacing ya. ya cacing, udang, ikan sepat. Ikan sepat. Iya, malah bagus itu ikan sepat. Nah, kawan-kawan, Ikan sepat itu. Mamang juga baru tahu ini kalau ikan sepat itu bisa untuk Naikin bunga itu. Naikin bunga. cabung, iya. Mamang baru tahu loh. Ikan Selama sepat. ini Mamang umum aja kan. Ini ada ilmu kanuragan baru, kawan-kawan. Jadi sepat. Selain itu Mas, ada pakan-pakan yang khusus lebih fokus lebih lebih kayak sepat tadi kan. Iya. Itu kan termasuk pakan yang ya jujur Mamang baru dengar juga kan kalau itu pakan yang bisa jadi pakan untuk Iya. ikan gabus. Alasannya kenapa Mas kalau ikan sepat itu? Masalahnya kalau di sini sih lebih gampang nyari ikan sepat daripada seluang ya teman-teman. Jadi kita lebih mudah aja sebenarnya. Oh. Untuk naikin cabung itu ikan sepat memang mantap. Ikan sepat. Iya, ikan sepat. Mudah-mudahan ini bisa ke atas bunganya. Ini katanya kan sempat pernah ngelompat atau kayak mana Mas? Iya pernah, sempat Pernah ngelompat ngelompat. gigit tangan temen itu kan. Temen itu agak goblok kayaknya. Dia digigit malah ditarik ke atas, ikannya melok terbang. Gitu. Melo itu apa Mas? Ikut Ya. ikut terbang. Jadi di sini Melo itu ikut. Itu pelajarannya penting. Jadi selain pernah ditaruh di dalam kolam atau kayak mana? Apa memang murni di tank terus di tank atau Kalau kayak ini dari size baby memang kita taruh di tank, nggak pernah kita ditaruh di kolam apa terpal, itu nggak pernah. Apalagi jangan galon ya teman-teman. setuju. Nyiksa ikan itu teman-teman.
Jadi Mamang jauh-jauh ke sini ya. Jarak Mamang itu kan Mamang juga kan di Batu Raja ini. Kalau ini lagi mudik, Mamang ini baru pindah ke daerah salah satu di Sumsel juga ya. Muara Enim Pali. Sekarang Pali itu kalau kabupaten. Jadi Mamang sengaja ke sini penasaran nih. Bagaimana kan cara Mas Roni ini kok bisa ajib kayak gitu. Apa namanya Red Seruyan beliau ini. Oke, mungkin di video kali ini ya mungkin bisa diambil manfaatnya, bisa diambil intisari poinnya di mana kan. Mungkin bisa menambah inspirasi, bisa mengedukasi atau bisa memotivasi kawan-kawan yang lain, terutama buat Mamang sendiri dengan wejengan dari Mas Roni ini. Untuk Mas Roni terima kasih udah nyediain nih kopi udah nyambut lah. Kebetulan Mamang ini kenal dengan Mas Roni lewat sana, berhubungan baik. Pertama itu awal bayar sama seller, Mamang seller, Mas Roni ini bayar, tapi alhamdulillah berhubungan baik sampai sekarang. Itu kawan-kawan, katanya kan ada channel YouTube atau TikTok, Facebook, Instagram segala macam. Siapa tahu kan goyang nanti harganya kan atau berniat mau dilepas. Mungkin Mamang atau kawan-kawan kan bisa pantau. YouTube-nya apa Mas? Alamat YouTube kita di itu Lingsang Squad. Nanti kita tampilin kawan-kawan. Yang hobi mancing bisa nonton mancing kita di YouTube itu. Kalau Facebook, Instagram? Facebook kita di Roni aja nih. Roni ya. Iya. Instagram Roni juga. Kayaknya ya. Oke kawan-kawan, semoga di next video berikutnya kita akan bertamu lagi ke penjuru dunia dan akhirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.